Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang akan membawakan materi 9, beranggotakan saya Reva Kirana beserta rekan-rekan saya Meisayu Radia Pramesti, Surya Subarjono, dan juga Nove Aisyah Tampu Bolon. Dalam video ini, kami akan memaparkan materi mengenai keselamatan dan kesehatan kerja atau biasa disebut dengan K3. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Roy Gustaf Tupen Ama, Sarjana Psikologi, Magister Psikologi, yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk menyampaikan materi ini. Sebelum pada pembahasan yang lebih jauh, mari kita sama-sama simak latar belakang mengenai materi ini yang akan disampaikan oleh rekan saya, Meisayu Radia Pramesti. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari K3. Sumber daya manusia adalah salah satu komponen yang berperan penting dalam suatu perusahaan, industri, ataupun organisasi. Dengan hasil kinerja yang baik dari karyawan, maka tujuan perusahaan akan bisa dicapai sesuai dengan apa yang telah dirumuskan. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang canggih, serta munculnya inovasi-inovasi baru di bidang teknik produksi, telah mendorong perusahaan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia agar dapat menghasilkan produk yang berkualitas tinggi. Penggunaan teknologi berpotensi menimbulkan resiko keselamatan dan kesehatan kerja atau yang kita sebut K3. Perusahaan wajib memberikan perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 86. Sehingga untuk meningkatkan produktivitas kerja tidak bisa mengabaikan keselamatan dan kesehatan kerja pada pekerja. Berdasarkan hasil data Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau BPJS, Ketenagakerjaan mencatat jumlah kecelakaan kerja di Indonesia sebanyak 265.334 kasus sejak Januari sampai dengan November 2022. Jumlah tersebut naik 13,26% dibandingkan sepanjang tahun 2021 yang sebesar 234.270 kasus. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian keselamatan dan kesehatan kerja. Menurut Kemenkes RI nomor 463 tahun 1993, keselamatan dan kesehatan kerja merupakan upaya perlindungan yang ditunjukkan agar tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja atau perusahaan selalu di dalam keadaan selamat dan sehat, serta agar setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Menurut Buntarto, tahun 2015, ia menjelaskan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja adalah upaya untuk mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Dan kemudian menurut Plipo 2012, ia menjelaskan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu perspektif dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan, baik jasmania maupun rohania, tenaga kerja khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budaya untuk menuju masyarakat adil dan makmur. Selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan program keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Menurut Ernawati tahun 2009, tujuan program keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 adalah sebagai berikut. Yang pertama, melindungi para pekerja dari kemungkinan buruk yang mungkin terjadi akibat kecerobohan pekerja. Yang kedua, memelihara kesehatan para pekerja untuk memperoleh hasil pekerjaan yang optimal. Yang ketiga, mengurangi angka sakit atau angka kematian di antara pekerja. Yang keempat, mencegah timbulnya penyakit menular dan penyakit-penyakit lain yang diakibatkan oleh sesama pekerja. Yang kelima, membina dan meningkatkan kesehatan fisik maupun mental. Yang keenam, menjamin keselamatan setiap orang yang berada di tempat kerja. Yang ketujuh, sumber produksi dipelihara dan dipergunakan secara aman dan efisien. Kemudian, menurut DS Widodo tahun 2021, adapun tujuan utama program atau penerapan dari keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 adalah sebagai berikut. Yang pertama, melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Yang ketiga, menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan aman dan efisien.
Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Berikutnya, saya akan memaparkan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keselamatan kerja. Menurut Kasmir, 2018, ada 6 faktor yang berpengaruh terhadap keselamatan kerja. Yang pertama, kelengkapan peralatan kerja. Kelengkapan peralatan kerja yang dimaksud bahwa peralatan keselamatan kerja yang lengkap sangat dibutuhkan, karena semakin lengkap perlengkapan keselamatan kerja, maka keselamatan kerja semakin baik. Yang kedua, kualitas peralatan kerja. Kualitas peralatan kerja juga harus diperhatikan dan sangat mempengaruhi keselamatan kerja itu sendiri. Yang ketiga, kedisiplinan karyawan. Kedisiplinan ini berkaitan dengan perilaku pekerja atau karyawan dalam menggunakan peralatan keselamatan kerja. Jika karyawan kurang disiplin dalam menggunakan peralatan tersebut, akan menimbulkan risiko kecelakaan. Yang keempat, ketegasan pemimpin. Ketegasan pemimpin dalam menerapkan aturan penggunaan peralatan keselamatan kerja. Jika pimpinan kurang memberi ketegasan, maka akan berpengaruh terhadap keselamatan kerja karyawan. Yang kelima, pengawasan. Pengawasan yang dimaksud adalah setiap karyawan harus diawasi dalam menggunakan peralatan kerja. Dan yang keenam atau yang terakhir, umur alat kerja. Umur alat kerja akan mempengaruhi keselamatan kerja karyawan. Apabila peralatan kerja yang digunakan sudah melewati batas usia ekonomisnya atau expired, maka akan membahayakan keselamatan kerja. Selanjutnya, pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 merupakan hal yang sangat penting dalam lingkungan kerja. Tanpa K3, resiko terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja akan semakin tinggi. Adapun beberapa alasan mengapa K3 sangat penting dalam perusahaan sebagai berikut. Yang pertama, mencegah terjadinya kecelakaan. Yang kedua, mencegah terjadinya penyakit akibat kerja. Yang ketiga, menjaga produktivitas karyawan. Yang keempat, menjaga citra perusahaan. Dan yang kelima, memenuhi regulasi dan undang-undang. Kesimpulan dari pemaparan materi mengenai K3 ini ialah perusahaan dan pekerja adalah struktur yang harus selalu terintegrasi. Perusahaan akan mencapai tujuannya dan menjadi semakin berkembang ketika pekerja mendapatkan umpan balik yang sepadan. Salah satu aspek penting yang harus perusahaan berikan kepada pekerja adalah aspek K3. Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 merupakan upaya untuk melindungi pekerja dari resiko yang terkait dengan pekerjaan mereka, kesehatan mereka, dan meminimalisir cedera atau penyakit yang dapat terjadi di tempat kerja. Tak hanya memberikan perlindungan kepada pekerja, K3 turut meningkatkan produktivitas perusahaan. Perusahaan harus memenuhi aspek K3 dengan tujuan untuk melindungi pekerja, mencegah terjadinya kecelakaan kerja, memelihara kesehatan pekerja, meminimalisir risiko cedera dan penyakit di lingkungan perusahaan, meningkatkan produktivitas, menjaga citra perusahaan, serta memenuhi regulasi dan undang-undang.